Banyak orang yang mempercayai bahwa langit itu memiliki beberapa lapis tingkatan. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa langit itu ada 7 tingkat. Tetapi apakah yang Alkitab katakan tentang langit itu? Inilah penjelasannya. Alkitab menjelaskan bahwa hanya terdapat 3 lapisan langit. Langit yang pertama, Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Yeremia 4 ayat 25. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Ayub 38 ayat 4 dan 9. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Jadi menurut beberapa contoh ayat tersebut, langit itu adalah benda yang sangat nyata. Udara di atas bumi kita, itulah langit yang pertama, yaitu tempat di mana burung-burung dapat terbang tinggi. Di zaman modern ini adalah termasuk juga tempat di mana pesawat terbang yang melintasi awan-awan. Dan Alkitab menamakannya sebagai cakrawala. Jadi langit yang pertama itu adalah tempat di mana terdapat atmosfer atau udara yang dapat dihirup oleh umat manusia. Dan langit yang pertama itu nanti, ketika telah selesai masa kerajaan 1000 tahun, dan iblis serta umat manusia durhaka telah dilenyapkan untuk selamanya, langit yang pertama ini akan diperbaharui menjadi langit yang baru. Langit yang kedua, Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi langit yang kedua adalah di mana matahari, bulan, dan bintang-bintang serta benda luar angkasa lainnya berada dan yang terdapat di luar atmosfer. Langit yang ketiga. Langit yang ketiga adalah berada di atas langit yang pertama dan kedua dan tidak dapat dijangkau oleh teknologi manusia. Dan sejauh ini, manusia hanya mampu menjangkau hingga di langit tingkat kedua. Dan itu pun hanya dapat dijangkau sebagian kecil saja. Di Alkitab, Rasul Paulus menuliskan tentang Yesus Kristus yang turun dari sorga. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Rasul Paulus menamakan langit yang ketiga adalah Firdaus, ketika dia diberi penglihatan dengan sepintas lalu tentang langit yang ketiga. Rasul Paulus tidak dapat menggambarkan tentang langit yang ketiga dengan sepenuhnya, karena kata-kata manusia tidak akan bisa cukup untuk dapat melukiskan tentang keindahan dan kemuliaannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat, Yesus memberikan jaminan surga bagi salah seorang penjahat itu karena bertobat dengan percaya dan mau menerima Dia. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Firdaus atau langit yang ketiga adalah di mana tempat Yesus berada sekarang. Dan dalam banyak ayat lain dikatakan bahwa sekarang Yesus berada di sorga. Jadi Firdaus atau langit yang ketiga adalah berada di sorga. Atau dengan kata lain, sorga itu ada di langit yang ketiga. Dan bila ketika Yesus datang kedua kalinya ke bumi nanti, Yesus akan mengangkat umat tebusan yang selamat untuk berada di sorga atau langit ketiga atau Firdaus. Firdaus adalah di mana pohon kehidupan dan tahta Allah ditempatkan. Jadi Firdaus itu adalah tempat di mana Allah berada. Alkitab juga mengatakan bahwa pohon kehidupan yang berada di Firdaus itu adalah berada di Yerusalem baru di sorga. Dan Yerusalem baru yang adalah sorga tersebut nanti akan turun atau pindah ke bumi yang baru dan langit yang baru yang telah menjadi suci kembali, yang akan menjadi sorga tempat tinggal kekal bagi umat tebusan. Jadi umat tebusan nanti akan tinggal di sorga bumi
dan langit yang baru, di mana Yerusalem baru akan menjadi ibu kota kerajaan Kristus, dan Yesus akan bertahta menjadi raja di sana bagi umat tebusan yang telah menjadi warga sorga. Dan di Yerusalem baru akan terdapat pohon kehidupan, di mana ketika Adam dan Hawa sebelum berdosa, pohon tersebut berada di Taman Eden. Jadi Firdaus itu adalah nama lain dari Taman Eden yang nanti akan berada di Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru adalah surga yang turun atau pindah ke bumi yang baru dan langit yang baru, dan terdapat Firdaus.